Allahu Akbar. 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 Kullama halla hilalun wa abda. Allahu Akbar. Kullama shoma shaimun wa aftar. Allahu Akbar. Kullama taraka sahabun wa aftar. Allahu Akbar. Wa kullama sabata sabatun wa azhar. Allahu Akbar. Wa kullama at'ama qalibun wal muqtar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-muslimina 'idal fitri ba'da siyami Ramadan wa 'idal adha ba'da yaumi Arafah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu asy-syafi'u fil mahsyar. Nabiyya qad ghafarallahu lahu ma taqaddama wa akhkhar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhi adaba anhum rinsa wa tahharahum tathira. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usiku binafsallah, usiku binafsi, usiku binafsi. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Ittaqillaha haitsu ma kunta. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai bentuk ungkapan tasyakur kita, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwasanya Ramadan sudah selesai. Ramadan sudah kita lampaui. Ibadah puasa selama sebulan penuh sudah kita tunaikan, dan kali ini kita memasuki bulan Syawal sebagaimana perintah Allah. Ketika kita melampaui bulan Ramadan, maka kita harus bersyukur dan bertakbir. Walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah ketika kamu telah mencapai bilangannya atau sudah sampai pada bulannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah dan petunjuknya yang diberikan kepada kamu semua, la'allakum tashkurun, sebagai bentuk rasa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Zayyinu a'yadakum bitakbir." Zayyinu a'yadakum bitakbir. Hiasilah hari-hari raya kalian semua, hari Id kalian semua bitakbir, dengan membaca takbir, bertanda bahwa syukur kepada Allah. Semua yang kita lalui ini berkat kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Banyak hal yang kita bisa ambil manfaatnya selama bulan suci Ramadan. Setidaknya ada 3 pesan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menyampaikan dan melalui bulan Ramadan. Pesan pertama adalah pesan moral terhadap diri kita atau tahzibun nafsi, pesan terhadap diri kita. Artinya melalui bulan Ramadan kita diharuskan untuk mawas diri terhadap musuh besar umat manusia yang tidak pernah mau mundur dan tidak pernah mau kompromi kapanpun dan dimanapun. Musuh itu adalah bernama hawa nafsu. Karena itu di dalam bulan Ramadan kita diharapkan untuk menaklukkan bulan ini dengan menaklukkan hawa nafsu. Karena sesungguhnya nafsu itu menurut Imam Busiri dalam kasidah mudahnya mengatakan, wan nafsu katifli in tuhmilhu subba'a hubbun radai wa in tuhdinhu yanfatim. Sesungguhnya nafsu itu seperti bayi, kalau dia dipelihara dan disusui terus menerus, maka bayi itu akan tumbuh di dalam diri kita. Karena itu nafsu harus disapih. Kalau dia disapih, maka nafsu itu akan berhenti. Dan sarana untuk menyapih nafsu itu adalah dengan puasa. Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali mengatakan di dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin bahwa di dalam diri umat manusia senantiasa ada 3 nafsu yang ada di dalam diri manusia. Manusia dengan pangkat apapun pasti memiliki 4 nafsu. Yang pertama adalah nafsu bahimah, yaitu nafsu sebagaimana nafsu hewan binatang. Manusia mempunyai nafsu bahimah, ditandai dengan makan, minum, dan bersetubuh antara laki-laki dan perempuan. Nafsu kedua adalah sabu'iyah. Sabu'iyah adalah nafsu binatang puas. Manusia di dalam dirinya ada unsur keserakahan, tidak pernah menerima apa adanya, cenderung ingin memakan satu sama lain. Yang besar ingin memakan yang kecil, yang besar ingin mematikan yang kecil, yang gede ingin menggilas yang kecil, yang pedagang besar ingin mematikan pedagang yang kecil, yang punya kekuasaan besar ingin mematikan kekuasaan yang kecil. Ikan paus ingin memakan ikan teri, sebaliknya ikan yang besar-besar ingin cenderung memakan ikan yang kecil. Inilah watak manusia. Yang nomor 3 adalah watak atau nafsu syaitoniyah, yaitu nafsu atau sifat manusia ingin melakukan tipu daya, merekayasa antara satu dengan yang lain, menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Itu adalah nafsu dan sifat syaitoniyah atau sifatnya setan. Kalau ketiga nafsu dan sifat manusia ini mendominasi terus menerus, maka niscaya dunia ini akan rusak. Dunia ini akan saling memakan satu sama lain, tidak ada keseimbangan dan tidak ada keteraturan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala menambah satu sifat manusia, yaitu adalah sifat malakiyah, sifat rububiyah, yaitu sifat manusia diciptakan seperti malaikat, di mana malaikat itu tidak makan, malaikat tidak minum, malaikat tidak punya nafsu, dan malaikat hanya satu tugasnya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam bulan suci Ramadan inilah tugasnya manusia
membangkitkan nafsu malakiyah untuk mengalahkan nafsu sabu'iyah, nafsu bahimiyah, dan nafsu syaitoniyah dikalahkan melalui puasa di bulan suci Ramadan. Karena semua orang pernah merasakan kenyang, tapi tidak semua orang merasakan lapar. Dan di dalam bulan suci Ramadan inilah semua umat manusia yang beragama Islam dan yang menjalankan ibadah puasa dipaksa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan sama-sama lapar, sebagaimana orang-orang atau hamba Allah lainnya yang saat ini sedang mengalami kelaparan. Kalau di dalam puasa ini kita berhasil menancapkan sifat malakiyah dan rububiyah di dalam diri kita, maka insya Allah kita akan menjadi insan yang muttaqin pada pasca Ramadan ini. Di bulan Syawal ini kita akan memasuki bulan yang benar-benar baru, yaitu bulan muttaqin, yang ditandai bulan muttaqin itu adalah dengan wal kadhiminal aidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muttaqin wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu ditandai dengan kita tidak lagi marah-marah, karena di dalam bulan puasa kita diharapkan tidak boleh marah. Kemudian yang nomor dua, kita dimintakan untuk segera minta maaf. Tidak hanya minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga minta maaf kepada sesama umat manusia. Pesan yang kedua dalam Ramadan ini adalah pesan tentang keadilan sosial. Kenapa pesan keadilan sosial? Karena salah satu kewajiban memasuki bulan Syawal ini adalah adanya kewajiban zakat fitrah. Di dalam zakat fitrah itu menandakan ada redistribusi pendapatan, adanya aliran pemasukan dari si kaya kepada si miskin, dari si besar kepada si kecil. Supaya apa? Supaya kekayaan itu tidak hanya numpuk kepada orang kaya-kaya itu saja. Ini menandakan simbolisasi bahwa umat Islam, agama Islam mengajarkan bahwa kita tidak diperbolehkan melakukan kegiatan ekonomi yang sifatnya konglomerasi, yang menguasai dari hulu sampai hilir, menguasai dari kegiatan ekonomi dari A sampai Z di tangan satu kekuasaan atau satu manusia, tidak diperbolehkan. Apalagi pencerminan ekonomi kita masih banyak menimbulkan ketimpangan sosial. Angka Gini rasio kita, kesenjangan pendapatan kita masih tinggi. Karena itu diharapkan dengan pesan Ramadan ini, dengan adanya zakat fitrah, zakat mal, infak dan sedekah, diharapkan terjadi redistribusi pendapatan kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Ini sesuai dengan semangat di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura walillahi walirrasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabili kaila yakuna dulatan bainal aghniya. Dulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau mempunyai harta fek atau pendapatan, maka yang pertama dibagi falillahi untuk kepentingan jihad fisabilillah, walid rasuli untuk kepentingan perjuangan Rasulullah, walidil qurba untuk kepentingan keluarga terdekat Rasulullah dan pejuang-pejuang yang mendampingi Rasulullah, wal yatama dan anak-anak yatim piatu, wal masakin dan para kaum miskin, wabnis sabil dan orang-orang yang sedang melakukan perjalanan, termasuk di dalamnya perjalanan menuntut ilmu, karena itu ada program beasiswa. Apa tujuannya itu semua? Kaina yakuna dunatan bainal aghniyai, supaya kekayaan itu tidak hanya berputar-putar di kalangan orang yang kaya itu
satu konglomerat kepada konglomerat yang lain, dari satu pengusaha kepada penguasa lain. Itu tidak adil dan dilarang dalam Al-Quran. Karena itu kita harus melakukan distribusi ekonomi secara merata supaya semua rakyat Indonesia, terutama umat Islam, mendapatkan kue pembangunan dan kue kemerdekaan. Semangat yang ketiga, saudara-saudara hadirin jamaah sidang Idul Fitri yang kami muliakan. Semangat yang ketiga adalah kita jihad. Di dalam bulan suci Ramadan ada pesan jihad. Jihad bukan dalam arti yang sempit. Jihad bukan dalam arti mengangkat senjata, tetapi jihad yang sesungguhnya adalah istislahun nasi li tariqatil munji ajilan wa ajilan. Jihad yang sesungguhnya adalah usaha-usaha manusia untuk mencapai derajat yang lebih tinggi, ajilan wa ajilan, secara setapak demi setapak. Karena itu di dalam Islam dan Ramadan ini kita diharapkan sabar menampaki satu sholat tarawih dari satu ayat sampai satu tadarusan dari satu ayat ke ayat yang lain, sholat tarawih dari satu rakaat ke rakaat yang lain, ajilan wa ajilan. Ini adalah menandakan berjihad membutuhkan proses. Jihad adalah usaha mencapai derajat yang lebih tinggi, dan tidak ada derajat yang lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya satu, yaitu derajat muttaqin, sesuai dengan semangat puasa, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kita semua adalah dalam menjalani ibadah puasa la'allakum tattaqun, tujuannya hanya satu, yaitu supaya kita bertambah takwa kita. Dan ciri-ciri bertambah takwa kita adalah ketika tatkala memasuki bulan Syawal, kita lebih baik dalam muasyarah, dalam bermuamalah, kita lebih dekat dalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita lebih bisa mengimplementasikan semangat Ramadan di dalam bulan-bulan di luar Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'arifi wal fadhil wal maghfur wal maqbul wa adkhalna wa iyyakum fil zumrati ibadis shalihin. Aqulu qawli fastaghfiruhu li wa lakum wa li walidayya wa lisa'iril muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waqafa wa usallimu wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli as-sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallah. Usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil azim. Wa'lamu
الله أمركم بأمره عظيم أمركم بالصلاة والسلام على نبيه الكريم وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل السمع يا حليما لا يأجل صل يا رب على سيدنا محمد وارض عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربك حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل ذلك أهلا يا ميسر كل عسير يا صاحب كل فريد يا جابر كل كسير يا مقوي كل ضعيف يا مغني كل فقير يا مأمن كل مغير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير يسر علينا كل عسير اللهم من لا يحتاج البيان والتفسير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير حاجاتنا كثير والله عالم بها وخبير اللهم اجعل هذا العيد عيدا مباركا على المسلمين ya Allah jadikanlah hari raya tahun ini adalah hari raya yang penuh berkah bagi seluruh umat manusia ya Allah jadikanlah hari raya tahun ini adalah hari yang penuh berkah buat seluruh umat Islam ya Allah Allahumma ij'alna alladhina taqabbaluna minka siyamahum ya Allah jadikanlah pada lebaran kali ini semoga ibadah-ibadah kita puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Allahumma taqabbal minna salihal a'mali waj'alna min ahlil jannati ya Allah jadikanlah ibadah Ramadan kita salihal a'mali sebagai amal-amal kebahagiaan yang soleh wa adkhilna min ahli jannati dan masukkan ya Allah kita semua min ahli jannati bagian dari ahli surga Allahumma ja'alna biladana biladan aminatan mutmainnatan ya Allah jadikanlah negara ini negara yang penuh aman tentram gemah ripah ya Allah warzuqal amna wal iman dan berikanlah kepada kami rezeki yang aman dan keimanan wa fatha min kulli syarrin wa makruhin dan jagalah negeri kita ini ya Allah min syarrin wa makruhin dari semua keburukan dan bencana Allahumma ja'alna minal ladzina yadhkurunaka katsiran wa yusabbihuna bihamdika wa yashkuruna bi ni'matika wa ya'lamuna bi fadlika ya Allah jadikanlah kita semua ini adalah hamba-hamba yang senantiasa berzikir dengan banyak kepadamu ya Allah ya Allah jadikanlah kita senantiasa bersyukur akan nikmat-Mu ya Allah